Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Risma Elpariani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan refleksi pengalaman belajar saya selama melaksanakan PPL 1. Baik, langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu review pengalaman belajar. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang paling berharga adalah praktik mengajar terbimbing karena saya dapat menerapkan langsung ilmu yang dipelajari di perkuliahan. Observasi pembelajaran guru Pamong juga memberikan wawasan mendalam tentang strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, penyampaian materi yang efektif, dan pemberian umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Selain itu, interaksi dengan siswa juga membuka mata saya terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pembuatan laporan dan administrasi PPL seperti penyusunan perangkat pembelajaran terasa kurang menarik karena sifatnya yang administratif. Penyusunan modul ajar dengan komponen lengkap membutuhkan proses yang panjang dan detail sehingga seringkali terasa membebani dan menyita banyak waktu dan tenaga. Akan tetapi, di balik ketidakmenarikan ini terdapat tujuan penting, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada pihak universitas dan sekolah atas pelaksanaan PPL 1, di mana laporan dan perangkat pembelajaran ini menjadi bukti nyata keterlibatan dan upaya saya dalam melaksanakan tugas, sekaligus melatih kemampuan saya dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, serta merancang asesmen yang sesuai dengan tujuan. Dan terlebih dari itu, tugas-tugas ini juga menjadi sarana bagi saya sebagai refleksi. Selain itu juga, laporan dan perangkat pembelajaran dapat saya gunakan untuk meninjau kembali pengalaman belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan rencana perbaikan untuk praktik mengajar selanjutnya. Sehingga meskipun pengalaman ini terasa kurang menarik, tugas-tugas ini memiliki nilai yang signifikan dalam mengembangkan profesionalisme saya sebagai seorang guru. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Nah, selama melaksanakan PPL 1, saya tidak menemukan pengalaman belajar yang dapat dikategorikan menarik tetapi kurang berguna. Setiap kegiatan yang saya ikuti, mulai dari observasi hingga praktik mengajar, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi saya sebagai seorang guru. Observasi pembelajaran guru Pamong misalnya, tidak hanya menarik karena memberikan wawasan tentang strategi pembelajaran, tetapi juga sangat berguna bagi saya karena ketika mengamati guru Pamong, saya bisa menjadikan beliau sebagai role model saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian interaksi dengan siswa, meskipun terkadang menantang, juga sangat berguna karena membantu saya dalam memahami karakteristik dan kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian ada juga kegiatan seperti pengenalan budaya sekolah, ini juga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konteks tempat saya mengajar. Pemahaman ini penting untuk saya ketahui agar saya dapat menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru bagi saya adalah ketika saya dan teman-teman PPL hanya datang ke sekolah tanpa melaksanakan tugas-tugas PPL 1 pada 3 minggu pertama. Hal ini karena dashboard PPL 1 baru muncul di LMS setelah 3 minggu pelaksanaan PPL 1, sehingga kami tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan orientasi PPL 1, observasi manajemen sekolah, observasi lingkungan belajar, dan karakteristik peserta didik menjadi terbuang percuma. Kami hanya datang ke sekolah tanpa tujuan yang jelas, tidak ada interaksi yang bermakna dengan guru Pamong maupun siswa, dan tidak ada aktivitas yang dapat meningkatkan kompetensi kami sebagai calon guru. Pengalaman ini tidak menarik karena kami merasa seperti peserta pasif yang tidak memiliki peran dalam kegiatan PPL 1 pada 3 minggu pertama. Tidak ada tantangan intelektual, tidak ada kesempatan untuk belajar hal baru,
dan tidak ada umpan balik yang membangun. Selain itu, pengalaman ini juga tidak berguna karena tidak memberikan kontribusi pada pengembangan keterampilan mengajar kami. Waktu yang terbuang sia-sia ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan relevan dengan tujuan PPL 1. Kemudian bagian kedua mengenai refleksi pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi? Selama PPL 1, saya telah mengalami berbagai situasi pembelajaran yang menantang dan mendidik. Saya belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, mengelola kelas dengan baik, berinteraksi dengan siswa secara positif, dan merefleksikan praktik pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Saya juga menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan informasi penugasan PPL 1 di LMS dan keterbatasan fasilitas seperti ketidaksediaan LCD proyektor. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Selama PPL 1, saya belajar untuk beradaptasi dengan cepat dalam situasi baru dan mengatasi berbagai tantangan. Saya juga belajar untuk lebih percaya diri dalam mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Tentunya dengan dukungan dari guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan teman-teman PPL saya sangat membantu dalam melewati masa-masa sulit dan dapat meningkatkan motivasi saya belajar dalam mata kuliah PPL 1 ini. Adapun keterlambatan informasi penugasan di LMS mungkin disebabkan oleh masalah teknis atau koordinasi di tingkat universitas. Selain itu juga keterbatasan fasilitas di sekolah bisa jadi disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau prioritas sekolah. Namun terlepas dari kendala-kendala yang saya alami ini, saya tetap berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas PPL 1 dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagian ketiga adalah analisis artefak pembelajaran. Pertanyaan pertama adalah artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Artefak yang saya gunakan sebagai bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar PPL 1 adalah laporan observasi orientasi PPL 1 dan manajemen sekolah, laporan observasi lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik, rancangan perangkat pembelajaran, dan laporan refleksi PPL 1. Mengapa saya memilih artefak-artefak tersebut? Karena artefak-artefak ini sebagai bukti nyata dari keterlibatan dan kemajuan saya selama PPL 1. Pertanyaan ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Laporan observasi menunjukkan pemahaman saya tentang konteks sekolah dan karakteristik siswa. Kemudian rancangan perangkat pembelajaran dan laporan refleksi PPL 1 menunjukkan kemampuan saya dalam merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran. Kemudian bagian terakhir yakni rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan yang akan saya lakukan adalah lebih proaktif dalam mencari informasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian juga lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia, lebih terbuka terhadap umpan balik dan refleksi, dan juga lebih cermat dalam mengatur waktu dan memprioritaskan tugas. Selain itu juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan siswa, mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, dan menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Demikian presentasi saya mengenai refleksi pengalaman belajar selama PPL 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.